Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Nah, pada beberapa hari yang lalu ada pelanggan admin itu yang bertanya apakah bisa celana strike high waist frayed itu dibikin skinny atau dibikin pensil. Admin jawab bisa, tetapi dengan catatan. Dan itu memang sudah menjadi trik dan cara admin. Apabila ada sesuatu yang baru, pasti admin kasih catatan. Kenapa? Karena memang pada waktu memperbaiki celana, admin selalu memakai pertimbangan atau juga melihat fashion itu dari beberapa sudut ya. Jadi bukan hanya dari satu sudut saja. Satu misal, admin bukan hanya sekedar melihat model celananya, tetapi juga jenis bahannya, kemudian bentuk tubuh orangnya, kemudian apakah celana itu masih baru atau sudah lama, dan juga tentu saja melihat selera orangnya ya, dari ujung sampai ke bawah. Satu misal, orangnya itu atasnya suka pakai apa, kemudian bawahnya itu suka pakai apa, apakah sandal atau sepatu dan sebagainya. Oke, sekarang kita langsung ke tutorial saja. Celana yang akan admin kerjakan ini adalah celana model strike high waist frayed. Nah, untuk Anda yang belum tahu apa itu model strike high waist frayed, akan admin jelaskan sedikit saja. Celana jean high waist frayed itu yang pertama kita ke model strike-nya dulu. Kalau strike sudah banyak yang tahu ya. Kemudian untuk high waist itu yang dimaksud bahwa celana ini punya lingkar pesak yang panjang sehingga dia makainya itu di atas pinggang. Nah, untuk masalah frayednya sendiri juga sudah ada banyak yang tahu. Nah, untuk bahan celana jean ini kebanyakan pakai katun lembut ya. Jadi jarang sekali yang katun sepandek ataupun juga campuran yang lain ya, kebanyakan katun lembut. Karena celana ini memang untuk pangsa pasarnya sendiri perempuan ya, jadi tentu saja itu disesuaikan dengan kebutuhan perempuan juga. Oke bos, sekarang kita langsung ke pengukuran ya. Seperti yang sudah admin sampaikan sebelumnya, bahwa pengukuran itu meliputi pinggang, kemudian pinggul, lingkar pesak, paha atas, paha tengah, kemudian lutut dan juga bagian bawah serta panjang. Nah, pada saat mengukur pinggang, karena ini high waist, maka cara mengukurnya itu sedikit di atas pinggang, sekitar 2 cm. Begitu pula untuk lingkar pesaknya, kalau misal skinny itu sekitar 46, kemudian strike dan reguler itu sekitar 60, kalau high waist ini bisa mencapai sekitar 70 atau bisa lebih. Kemudian mengukur paha. Untuk perempuan, admin biasa membagi antara paha atas dan tengah. Nah, kenapa? Karena memang bentuk paha wanita juga punya keunikan, dimana ada beberapa wanita itu yang paha tengahnya itu cenderung melebar ya. Berikutnya lagi kita ukur lutut, tetapi dalam pengaplikasiannya nanti di daerah lutut itu nanti akan ada pengecualian ya. Kemudian kita ukur betis. Kalau laki-laki biasanya admin tidak ngukur betis, tapi kalau perempuan, karena sekali lagi perempuan punya keunikan, jadi betis pun juga admin ukur. Lanjut, sekarang kita mengukur bagian bawah. Nah, mengukur bagian bawah ini ada dua macam melihat bahannya. Kalau semisal bahannya itu katun murni ataupun denim, intinya bahannya yang tidak elastis, maka cara ngukurnya itu pada tungkai seperti yang ada pada gambar. Itu artinya bagian bawah celana akan sedikit lebih lebar. Sedangkan kalau kainnya elastis seperti katun spandex, maka cara ngukurnya bisa di atas mata kaki atau bagian bawah celana ini bisa dibikin ketat. Berikutnya ukuran pada kaki tersebut kita aplikasikan ke celana ya, seperti yang ada pada gambar. Tetapi perlu diingat juga, meskipun sama-sama model segini, tetapi selera orang bisa berbeda ya, terutama untuk lebar bagian bawah dan juga panjangnya. Dan biasanya orang memang memperhatikan setelan bawah ya, semisal sepatu trapeze, high heel ataupun sepatu.
sekarang kita ke pengerjaan. Nah, celana yang admin kerjakan ini kebetulan bahannya katun murni atau katun 100%, sehingga dia itu nggak elastis. Karena bahannya tidak elastis, maka mau tidak mau cara mengukurnya itu kita sesuaikan dengan lingkar tungkai. Kalau untuk orang Asia Tenggara biasanya antar tungkainya itu lingkarannya antara 28 sampai 30, meskipun ada juga yang 26, tetapi ini jarang. Berikutnya, karena ini model frayet ya, bagian bawah jahitannya kita kunci dulu. Nah, sebelum jahitan bawah ini kita teruskan ke atas, yang perlu kita ukur juga bagian betis dan lutut. Nah, untuk lutut sendiri jarak dari lingkar pesak ke lutut itu kalau untuk orang Asia Tenggara umumnya adalah, kalau untuk perempuan antara 26 sampai 28. Untuk bahan yang tidak elastis, kalau semisal lingkar betis ini lebih besar dari lutut, maka lingkar lututnya harus menyesuaikan betis ya, meskipun nanti di daerah lutut agak kebesaran sedikit ya, daripada nanti betisnya menyesuaikan lutut kemudian tidak bisa masuk, akan semakin repot. Oke, sekarang pada posisi lutut ini, bila celana itu sudah pernah dipakai biasanya akan ada perubahan ya. Satu misal untuk bahannya itu akan sedikit melar. Nah, karenanya untuk cara mengecilkannya ya kita luruskan, kita tarik ke samping, kemudian kita jahit. Kemudian untuk paha bagian tengah. Nah, apabila paha bagian tengah ini lebih besar dari paha bagian atas ya, kalau bahannya tidak elastis maka paha bagian atas ini ngikut ukuran paha bagian tengah. Sekali lagi, kalau mengikuti paha yang atas nanti tidak bisa masuk. Dan celana yang admin perbaiki ini kebetulan juga di bagian lingkar pesak itu ukurannya sudah pas. Untuk high waist memang jarang sekali ya mengurangi lingkar pesak, meskipun ada tapi jarang. Kemudian untuk menjahit yang bagian sebelahnya itu sama caranya ya. Setelah selesai dijahit kemudian kita gunting ya, ukurannya sekitar 1 cm. Berikutnya kita obras, kemudian akan kita kasih jahitan luar. Nah, untuk celana perempuan biasanya jahitan luarnya itu 1 ya, ada juga yang 2 tapi jarang. Untuk sekarang ini kebanyakan hanya 1 jahitan. Cara untuk menjahit bagian luar jean ini tidak perlu kita balik ya. Caranya seperti yang ada pada video ini. Celana ini yang bagian luar itu kita masukkan ke sepatu mesin ya, seperti ini caranya ya, kita lihat. Kemudian yang dijahit tindas atau dijahit luar itu yang bagian depan, jadi celana jean yang bagian depan, bukan yang belakang, karenanya lipatan dalamnya nanti melipat ke depan. Nah, saat mendekati bagian tengah ini atau menjahit bagian tengah ini pelan-pelan saja, karena di sini agak keras ya. Di situ ada sekitar 4 lapis kain. Jadi kalau tidak hati-hati nanti takutnya jarumnya nanti bisa patah. Dan celana yang admin perbaiki ini kebetulan juga sebenarnya di bagian pinggang itu sudah pas. Sedangkan apa yang admin sampaikan di depan itu anggap saja sebagai bonus lah ya. Nah, untuk kalian yang masih bingung tentang model strike high waist frayet ini, sebenarnya begini, mudahnya itu kan kalau Anda sudah tahu model kulot itu hampir sama, hanya saja di bagian pinggang itu agak lebih naik ke atas ya, sekitar 2 cm. Bedanya di situ. Kemudian di bagian bawahnya itu dibikin frayet, itu saja bedanya. Dan untuk bagian kaki agak lebih kecil sedikit, kalau kulot lebih lebar. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sudah nonton dan juga sudah subscribe, admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.